Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah tema pembicaraan kita pada kali ini, yaitu penyebab rezeki kita ini menjadi sempit. Yang pertama adalah, yang menjadi penyebabnya adalah karena adanya sampah di dalam rumah kita yang mungkin 24 jam tidak kita buang-buang. Makanya kata ulama kita, ketika jam 5 sore itu kita diminta untuk memeriksa sampah di rumah kita. Sampah di rumah kita. Kalau jam 5 sore masih ada sampah di rumah, maka segera buang. Kenapa saudara akan memuliakan Allah? Karena itulah menjadi salah satu penyebab Allah sempitkan rezeki kita. Karena malaikat rahmat, malaikat pengantar rezeki enggan masuk ke suatu rumah yang dimana di dalamnya terdapat banyak tempat-tempat atau sesuatu yang kotor. Itu sama dengan akidah kita. Kalau hati kita ini kotor, maka susah hidayah untuk masuk. Maka bagaimana untuk mensucikan, membiarkan hidayah ini masuk ke dalam kalbu kita, ke dalam hati kita, adalah dengan kita bersihkan hati kita ini, kita bertaubat kepada Allah, lalu kita memohon hidayah. Maka insya Allah hidayah itu akan mudah untuk masuk ke dalam kalbu kita. Begitupun rezeki. Mungkin kita heran, kenapa rezeki di rumah saya begitu sempit, ya, ataupun keadaan di rumah kita begitu sempit, sumpek rasanya. Sedikit-sedikit ada masalah di rumah kita. Mungkin saja karena malaikat rahmat ini jarang masuk ke rumah kita. Nah, penyebab malaikat rahmat ini tidak masuk ke dalam rumah kita adalah yang tadi, salah satunya adalah karena banyaknya kotoran di dalam rumah kita. Itu makanya ketika kita menginginkan rezeki kita itu diluaskan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersihkanlah. Makanya jangan suka simpan kalau ada sampah mulai dari pagi, maka sebelum jam 5 atau jam 5 kita periksa. Jangan sampai sampah itu bermalam. Karena sampah yang bermalam itulah menjadi penyebabnya. Itulah menjadi sebab disempitkan rezeki kita. Boleh di dalam rumah, yang penting sampah itu tertutup. Sampah itu tertutup. Ya, kalau kita tutupi dengan plastik atau apa, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita ini, begitu boleh. Nah, yang tidak boleh itu ketika sampah itu terbuka, apalagi kalau sudah berbau, maka itulah yang akan menjadi penyebab. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi penyebab rezeki kita disempitkan Allah adalah karena kurang bersyukur kita kepada Allah. Karena kurang bersyukur kita kepada Allah. Mungkin kita selalu merasa rezeki kita ini sedikit, rezeki kita ini kurang, yang Allah berikan kepada kita itu kurang.
Sebenarnya bukan kurang. Karena Allah memberikan rezeki kepada tiap-tiap hambanya ini sudah ditentukan dan sudah dihitung, sudah ditakar, sudah pada ukuran tertentu. Yang Allah Maha tahu bahwa rezeki yang Allah berikan itu sebenarnya cukup bagimu. Hanya karena saja kita kurang bersyukur. Mungkin Allah berikan kita gaji 3 juta, 5 juta per bulan. Kalau perhitungan kita kadang-kadang 5 juta, 3 juta itu tidak cukup. Tapi bagi Allah bahwa gaji 3 juta, 5 juta itu cukup. Di mana letak kecukupan rezeki yang Allah berikan itu terletak pada kesyukuran kita. Ada orang yang banyak diberikan gaji oleh Allah, mungkin sudah bekerja bagus, tapi karena kurang bersyukur, kadang-kadang korupsi, kadang-kadang mengambil hak orang lain, kadang-kadang menzalimi orang lain, Arti daripada kata zalim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Maka jangan saudaraku sesekali kita mengambil hak orang lain sepeser pun, 100 rupiah pun tak boleh kita ambil hak saudara kita. Kenapa saudaraku? Itu akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Dulu di dunia akan menyusahkan kita, begitupun di akhirat akan lebih menyusahkan kita. Karena setiap perbuatan kita ini, hak-hak yang kita ambil dari hak orang lain ini, itu akan menjadi musibah besar bagi kita di hari kemudian. Itu yang kedua adalah karena kurangnya bersyukur kita kepada Allah. Bukankah Allah janji kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum." Kata Allah, kalau kau syukur kepada nikmat yang aku berikan kepadamu, kalau kau pandai untuk mensyukurinya, la azidannakum, Allah akan tambahkan rezeki itu. Wala in kafartum, akan tetapi kita kufur dengan nikmat yang Allah berikan itu, inna azabi lasyadid. Azab Allah sangat pedih. Hanya ada azab Allah yang akan diberikan kepada kita apabila kita kufur, tidak mampu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Hanya pandailah kita bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memudahkan rezeki dan juga berkah rezeki itu. Apa sih yang dimaksud dengan berkah rezeki itu? Gambaran kecilnya mungkin seperti ini. Kita punya uang di kantong, belum habis uang di kantong kita, datang lagi rezeki. Itu namanya berkah. Tapi ketika uang di kantong sudah habis, sudah tidak ditahu apa yang akan dikerjakan untuk bisa makan, maka ini ada perlu kita perbaiki. Mungkin ada kesalahan sehingga Allah tidak membukakan pintu rezeki kita. Itu yang kedua. Yang terakhir, saudaraku, yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah karena mungkin kita kikir dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Nah, yang pertama adalah kikir mungkin terhadap anak kita, mungkin sama istri kita, mungkin kita kikir. Padahal Nabi SAW sampaikan, ma anfaqar rajulu fi baitihi wa ahlihi wa waladihi wa khadamihi wa huwa lahu sadaqah. Apa yang seorang suami ini, seorang lelaki ini berikan kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada pembantunya, budaknya kalau dia punya, wa huwa lahu sadaqah, maka itu dihitung sebagai infak sedekah. Nah, kalau kita berbicara tentang infak dan sedekah ini, semakin murah hati orang untuk memberikan kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, maka Allah pun akan semakin bermurah kepada kita, memberikan kita rezeki. Itu salah satu kunci utama. Nah, makanya jangan kikir kita kepada keluarga kita, kepada anak istri kita, kepada orang yang mungkin ada di rumah kita.
kepada tetangga-tetangga kita. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Khadijah ini membuat masakan mungkin sekarang dikenal sup sayur, ya, itu diminta oleh Rasulullah itu agar airnya diperbanyak, agar dibanyakin airnya. Kenapa? Rasulullah sampaikan bahwa ketika engkau memasak masakanmu itu, supmu itu, lalu kemudian baunya tercium oleh tetangga kita, maka mereka akan muncul suatu harapan di dalam hatinya. Mungkin berharap agar mungkin kita berbagi dengan mereka. Ya. Tercium saja, dikata Rasulullah katakan, tercium saja baunya ini kita nikmat di penciuman mereka. Sementara kita tidak berbagi walaupun mereka tidak berharap. Ya. Kita bagi mereka, tapi dengan mereka cium baunya wangi, sedap, kita tidak berbagi maka kepada mereka, kita bisa dikategorikan al-zalim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu ya, kira-kira yang saya bisa sampaikan saudaraku yang dimuliakan Allah pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini Allah memberikan rahmat, hidayah, taufik dan berkah kepada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sayalah dan keluarga saya yang pertama mengamalkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saya kira cukup. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.